Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Ini sudah cukup lama juga kita nggak bertemu lagi melalui konten. Pada kali ini saya akan membuat konten yang menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang belum sempat saya jawab langsung di kolom komen. Oke. Kita langsung aja untuk tidak membuang-buang waktu. Pertanyaan yang pertama dari Boma Farm di Bandung. Ini terkait dengan kendala beliau yang mengalami kesulitan dalam memelihara suksom. Jadi ketika membeli suksom lalu satu persatu daunnya berguguran selama 1 bulan dan mati. Jadi beliau bertanya bahwa apakah perawatan suksom ini memang sulit. Baiklah, sebetulnya semua aglonema menurut saya ya nggak terlalu jauh beda gitu ya, sama aja dalam perawatannya, kecuali kalau memang satu dia aglonema tersebut terkontaminasi penyakit, atau memang ada beberapa jenis yang agak rewel gitu ya. Tapi dalam hal ini suksom menurut saya bukan sesuatu yang bukan aglonema yang termasuk ke dalam aglonema rewel. Tapi memang beberapa bulan yang lalu itu ada satu kejadian di mana kawan di Tangerang, waktu suksom masih harga 250 ribuan satu potnya, jadi dia membeli 100 batang suksom jaipong. Jadi niatnya waktu itu buat ditanikan sama dia untuk diperbanyak supaya dalam 6 bulan kemudian berkali lipat jumlahnya. Jadi dia beli 100 batang. Waktu itu dapat harga lebih murah dibanding dari yang lainnya. Dia dapat harga lebih murah. Tapi ternyata sebelum sempat dia lakukan perbanyakan, jadi masih dia dalam proses dia sehatkan dulu lah, kurang lebih 1 bulan lebih sedikit, itu ternyata satu persatu mati dan akhirnya tinggal 20 batang suksom jaipong aja yang berhasil sisa hidup. Sebetulnya dulu ketika aglonema booming pertama dulu ya, itu kejadian seperti itu bukan pertama kali terjadi gitu. Jadi dan nggak harus terjadinya pada suksom. Baik, saya beranggapan bahwa beliau Boma Farm ini menggunakan media yang tepat, melakukan perawatan yang tepat. Saya beranggapan seperti itu aja. Tapi kenapa masih tetap suksomnya mati, satu persatu daunnya gugur? Jadi begini, sebetulnya yang pada umumnya yang terjadi, jadi dari pengalaman saya, yang umumnya terjadi adalah tanaman yang kita beli itu dari sananya sudah membawa terkontaminasi penyakit. Mudahnya seperti itu, entah itu bakteri atau virus. Sebab pengalaman dulu saya dan kawan-kawan seperti itu. Jadi waktu itu kita yakin bahwa tanaman yang kita beli tersebut memang terkontaminasi penyakit, sebab beberapa kawan beli di tempat yang sama mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi mati semua. Padahal tanaman yang lain di mana kita menggunakan media tanam yang sama, perawatan yang sama, bahkan baru dibeli juga, itu dia tetap hidup. Cuma tanaman tertentu itu aja yang mati. Itulah akhirnya kami berkesimpulan bahwa kadangkala memang pohon, tanaman, ya entah itu tanaman impor, ya khususnya memang biasanya terjadi pada tanaman impor, itu kadang membawa bibit penyakit.
tentu kita nggak bisa menyalahkan penjual, sebab penjual pun tidak mengetahui itu ya. Artinya waktu di tempat mereka itu masih segar, tapi setelah dibeli dan dalam perawatan kita, ternyata itu sakit dan terus mati. Sempat beberapa bulan yang lalu ada beredar juga isu bahwa ada Suksom Jaipong keluaran dari Cina katanya yang rentan terhadap penyakit. Tapi saya pribadi belum bisa mengkonfirmasi hal tersebut, makanya saya tidak akan mengatakan hal itu juga ya, sebab itu masih isu dan saya pribadi belum bisa mengkonfirmasinya. Tapi yang jelas dari pengalaman yang sudah biasanya tanaman yang kita beli tersebut biasanya sudah memang mengandung penyakit. Dari pengalaman saya itu, kalau memang media yang kita gunakan bagus, perawatan kita bagus, dan pohon yang lain ternyata bagus menggunakan media tersebut. Jadi itu untuk jawaban kawan Boma Farm di Bandung. Yang kedua, pertanyaan dari akun atas nama Axel Setiawan. Pusat yang jualan aglo katanya, di mana? Pengertian pusatnya ini seperti apa? Apakah yang dijual aglonya banyak, ataukah aglonya murah, ataukah banyak dan murah? Apakah itu pusat yang dimaksud atau bagaimana? Sebab begini, kalau yang dimaksud harganya murah, itu biasanya antar importir atau pemain besar itu selisih harganya biasanya nggak jauh beda untuk jenis tanaman yang sama dan ukuran yang sama. Antar pemain besar biasanya harganya udah nggak akan terpaut jauh kalau dari sisi harga. Kalau dari sisi banyak, saya pikir relatif ya, banyaknya itu semana, sebab nanti masing-masing bisa aja mengklaim bahwa mereka yang paling banyak ya. Tapi sebagai catatan aja, bahwa kita anggaplah yang banyak itu pohonnya mulai dari ribuan bahkan puluhan ribu ya, dengan harga yang bersaing. Itu ada di beberapa tempat, di Tangerang ada, di Bogor ada, di Depok, di beberapa daerah di Jawa Tengah itu ada juga, lalu di Lampung juga ada. Saya terlalu panjang kalau akan memberikan detailnya, jadi bisa kawan Axel Setiawan coba akses saja di internet, dicari, itu akan banyak tempat-tempat penjualan aglonema yang memiliki koleksi sampai dengan ribuan, dan harganya biasanya pun nggak akan terpaut jauh. Lalu kalau saya sendiri beli aglo Cochin varian di mana? Jadi beliau bertanya pertanyaan kedua, aglo Cochin varian saya belinya di mana? Kalau saya pribadi terus terang beli aglonema kalau offline itu yang saya dahulukan adalah saya coba ke sesama pemain, ke sesama hobis gitu, ke teman-teman yang saya kenal. Sebab biasanya saya akan dapat harga ya lebih murah lah. Walaupun misalnya kawan saya tersebut kalau menjual kepada yang lain itu akan lebih mahal, ke saya bisa sedikit lebih murah ya, karena kenal aja, jadi dari dulu. Jadi kalau saran saya, banyak aja bergaul dengan hobis-hobis yang lain, banyak dekat dengan hobis yang lain. Nanti dari sana mudah-mudahan kita bisa lebih bisa lagi mencari tempat-tempat yang menjual dengan harga yang lebih murah. Oke, pertanyaan yang ketiga, akun atas nama Damar Wulan. Ini dia bertanya,
aglo yang koleksian apakah bisa tumbuh juga kalau cuma pakai tanah? Sebetulnya semua, setidaknya sejauh yang sudah saya coba gitu ya, kalau yang sudah dirawatan saya, mungkin karena sudah mengalami penyesuaian, mungkin karena dalam perjalanannya saya juga menggunakan, setidaknya mencampurkan tanah di dalam medianya, jadi saya katakan bisa aja. Contohnya ini, pertama, tunggu dulu, pertama, aglo collection yang dimaksud ini yang bagaimana? Apakah yang harganya harus mahal, atau yang aglonema yang kita senangi, atau yang bagaimana? Sebab kalau saya pribadi, aglo collection itu aglonema yang saya senangi. Kadang harganya nggak harus mahal, tapi kalau saya senang karena bentuknya atau warnanya, itu aglo collection buat saya. Tapi oke lah, saya akan mengambil jalan tengah bahwa aglo collection yang dimaksud di sini adalah yang harganya ya tidak terlalu murah, menengah lah, sedang, dan juga saya senangi. Saya ambil coba jalan tengah. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat medianya. Yang ini bahkan tanah murni ya. Dan ini sudah beberapa bulan belum saya ganti. Bisa kawan-kawan lihat. Ini bahkan tanah murni yang ini. Dan sudah beberapa bulan memang ini belum saya ganti. Oke, pohon kedua yang ini. Mungkin kawan-kawan akan melihat, tapi kan ini sekam. Nah, ini cuma lapisan atasnya aja supaya tidak terlihat kotor. Jadi saya berikan sekam. Lihat lapisan bawahnya. Tanah juga. Tapi memang untuk yang ini, karena ini musim penghujan, jadi sudah beberapa bulan ini ya musim penghujan, jadi saya campur juga dengan sekam mentah untuk mendapatkan porositas yang lebih baik. Bisa kawan-kawan lihat. Jadi memang saya campur dengan sekam mentah untuk mendapatkan porositas yang lebih baik, sebab ini musim hujan. Tapi kalau yang tadi itu masih murni tanah semua. Lalu sebagai contoh lagi pohon ketiga, sama, ini juga cuma atasnya aja sekam, tapi bawahnya tanah. Ini juga sama, saya campur dengan sekam dengan alasan yang sama, tapi komposisi sekamnya lebih sedikit ketimbang yang ini. Jadi komposisi sekamnya lebih sedikit, artinya lebih banyak tanahnya di sini. Kalau kita pegang sama dengan yang itu, jadi campuran tanah dan sekam. Sekali lagi, tentu tanah yang saya gunakan di sini seperti pada video saya mengenai media tanam, itu adalah tanah humus. Jadi tanah bagian atas yang banyak mengandung nutrisi bagi tanaman. Saya mengambil tanah biasanya yang di bagian permukaannya banyak
dedaunan kering yang sudah hancur. Jadi sebetulnya banyak pupuk di sana. Seringkali juga bercampur dengan kerikil-kerikil kecil karena ya namanya di tanah, kadang apa aja ada kayu kecil, kerikil kecil. Bercampur juga tanahnya, biasanya bagian atas tanahnya pun saya kerok untuk mencukupi kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Tergantung musim. Ketika musim panas, seringkali nggak saya campur sekam sama sekali. Sebab intensitas hujan sangat rendah dan memang tanaman saya itu biasa kena hujan. Jadi makanya trik saya cuma di sana aja. Ketika musim panas, media tidak terlalu poros, dan ketika musim penghujan biasanya akan saya tambahkan sekam mentah untuk meningkatkan porositasnya. Simpel aja. Jadi di sini bisa aja tentu Aglonema collection menggunakan tanah. Ya entah, kalau di kawan-kawan, sekali lagi ini adalah pengalaman pribadi. Ya mungkin karena dalam perjalanannya saya sudah biasa menggunakan, atau mungkin jenis tanahnya, atau mungkin apa. Tapi yang jelas untuk saya pribadi itu sudah bisa saya lakukan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.